Bab 1936. Master Black. Rahasia tinju, kita harus memecahkannya. Melihat punggung Brother Zen dan punggung yang lainnya menghilang di luar gerbang rumah Fang Kaye mengepalkan tinjunya. Gunung Keramat adalah pegunungan yang sangat misterius. Dilihat dari informasi yang diberikan oleh 8 keluarga besar, pegunungan ini membentang sejauh puluhan mil, dan bagian terdalamnya tidak ada yang pernah masuk selama bertahun-tahun. Tidak ada bagian seperti itu dalam intelijen organisasi pembunuh. Semua yang bisa ditampung adalah hal-hal publik, bukan yang rahasia. Laraida tampak santai, tetapi di dalam hatinya, dia tidak berani ceroboh. Ini adalah tempat di mana teknologi tinggi modern tidak dapat mendeteksi apapun. Itu adalah tempat misterius yang tidak bisa dimasuki oleh orang biasa, dan mereka tidak berpikir bisa ceroboh. Setiap ketakutan datang dari yang tidak diketahui. Bagi orang biasa, apa yang tidak mereka ketahui adalah yang paling menakutkan. Laraida, Zen dan yang lainnya telah berkali-kali merangkak keluar dari kematian di medan perang. Hidup dan mati, mereka telah melihat terlalu banyak hal. Bahkan hidup dan mati sudah mereka disimpan di luar. Di dalam hati mereka, hanya ada kepercayaan, Grey Z. Jejak ini bukan jalan lagi. Nomor 4 melihat ke kejauhan. Menurut informasi yang diberikan oleh rumah Gofu, ada jalan setapak yang telah dilalui seseorang pada awalnya, tetapi berbalik di tengah jalan. Karena pada akhirnya dia masih takut, dia tidak berani melangkah lebih jauh. Seseorang telah lewat. Brother Zen melirik, semua orang menjadi waspada. Mereka tidak tahu apakah ini jejak keluarga Zoro, atau penjaga makam, atau Fang Yin. Tak ada yang tahu. Pergi. Saudara Zen tidak ragu-ragu, memimpin, dan dengan cepat melewati jalan berduri ini. Yang lain mengikuti dari belakang, mengamati gerakan di sekitar mereka. Ada pembunuh super seperti Laraida, dengan persepsi tajamnya tentang lingkungan sehingga dapat memastikan bahwa mereka menemukan sesuatu kapan saja. Hah. Siluet beberapa orang itu dengan cepat menghilang di pegunungan dan hutan lebat. Pada waktu bersamaan, beberapa mil jauhnya dari Brother Zen dan yang lainnya, itu lebih dekat ke pegunungan dalam. Regan terengah-engah, seluruh tubuhnya basah oleh keringat, dan wajahnya tergores oleh banyak duri. Seberapa jauh lagi? Dia melihat ke punggung sosok yang ada paling depan. Gunung ini, di mana tempat terdalamnya? Jalan itu, seolah lebar seperti gunung, berat tak berujung. Seberapa jauh lagi? Hampir. Sosok itu berbalik dan berkata, seolah menjawab Regan, dan seolah menjawab dirinya sendiri. Begitu cepat. Ada topeng di wajahnya, topeng aneh dan mengerikan. Bahkan Regan sudah tidak pernah melihatnya lagi kecuali saat dia terluka parah. Master Black, selama Anda menemukan gunung itu, apakah Anda akan menemukan penjaga makam dan mendapatkan buku tinju? Regan bangkit dari tanah. Kali ini, selain Master misterius bernama Black ini, dia hanya membawa 5 atau 6 orang dan setelah berjalan sampai di sini, 2 sudah meninggal. Semakin jauh ke dalam, dia tidak tahu apakah dia bisa bertahan. Mencari kekayaan dan risiko, Regan pernah mendengar kalimat ini. Jika dia terbiasa dengan bidangnya, investasi itu berisiko. Investasi ini adalah keputusannya sendiri. Sekarang di tengah jalan, dia tidak boleh menyerah begitu saja. Apa yang bisa kamu dapatkan jauh lebih dari yang kamu kira. Master Black tidak menoleh ke belakang, dan tidak berniat untuk terus beristirahat, dan langsung berjalan ke depan. Dia sepertinya tahu jalannya. Di tempat berduri ini, dia bisa dengan jelas melihat kemana dia bisa pergi ke tempat yang dia inginkan. Regan membuka mulutnya dan ingin istirahat lagi. Kakinya seperti dipenuhi timah. Jelas sekali sosok Master Black akan segera menghilang. Dia tidak berani berbicara omong kosong, dan bergegas mengejar. Dia tidak bisa meninggalkan Master Black, karena jika bukan karena Master Black, dia akan mati. Bab 1937. Bau darah. Pegunungan menjadi lebih gelap saat mereka masuk.
Pohon besar yang menutupi langit dan matahari sangat tidak nyaman dan membuat orang merasa tertekan. Regan terengah-engah semakin keras, dan mendongakkan kepalanya ke atas. Kegelapan dan lingkungan pengap hampir membuatnya pingsan. Master Black. Dia menggertakkan giginya. Apakah belum sampai? Setelah waktu yang lama, dia tidak tahu bagaimana dia bertahan. Bahkan meski dia berlatih secara normal, dia bisa dekat dengan master seni bela diri sejati ini, stamina fisiknya tidak ada apa-apanya. Bahkan pengawal yang dibawanya berkeringat seperti hujan, tubuhnya basah oleh keringat dan wajah mereka menjadi pucat. Tapi Master Black, tidak pernah ada pasang surut sedikit pun di wajahnya. Kakinya masih stabil, postur berjalannya ringan, dan tidak ada tanda-tanda kelelahan sama sekali. Sebentar lagi, dia masih mengatakan hal yang sama. Dia menoleh dan melirik Regan. Saat Regan ingin membuka mulutnya untuk bicara, melihat matanya yang dingin, dia menelan kata-katanya lagi. Dia lalu berbisik, "Atau, bisakah kita istirahat dulu?" Dia benar-benar tidak bisa berjalan. Regan mengulurkan tangannya, dan seorang pengawal segera mengeluarkan botol air dari tas yang dibawanya, dan menyerahkannya kepada Regan. Dia baru saja berjalan 2 langkah, akan mengulurkan tangannya, tiba-tiba bayangan hitam melintas. Hampir dalam sekejap muncul, berlari keluar dari rumput di satu sisi, dan dengan sekali klik, dia langsung menerkam tangan pengawal itu. Darah menetes. "Ah!" teriak pengawal itu, lengannya langsung digigit dari siku. Bayangan hitam itu terlalu cepat, menggigit lengannya, dan masuk ke hutan lagi, hanya mendengar suara gemerisik dan segera menghilang. Jiwa Regan ketakutan. Ini bukan pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Apa yang ada di hutan pegunungan ini? "Cepat! Cepat hentikan pendarahannya! Cepat!" teriak Regan, dan 2 pengawal lainnya dengan cepat mengeluarkan perban darurat dan obat-obatan untuk membantu pengawal yang terluka. Mereka sama-sama khawatir. Setelah memasuki hutan gunung ini, 2 orang telah meninggal, dan mereka semua seperti ini. Mereka diserang tiba-tiba, dan mereka bahkan tidak mampu bereaksi sama sekali. Binatang itu barusan, jika itu menggigit kepalanya, maka dia sudah mati. Darah menodai tanah menjadi merah, dan itu tampak aneh pada rumput liar itu. Regan gemetar. Tiba-tiba dia tidak ingin melangkah lebih jauh. Semakin jauh dia pergi, semakin dia merasa takut. Di kedalaman gunung ini, itu seperti mulut besar haus darah. Siapapun yang masuk, jangan pernah berpikir untuk keluar lagi. Istirahat di sini. Master Black berkata. Itu sama saja memberi mereka makanan. Setelah mendengar ini, wajah Regan menjadi lebih jelek. Sebagai makanan. Makanan bayangan itu barusan. Binatang-binatang itu, apakah mereka? Master Black, apa itu? Entah. Master Black menggelengkan kepalanya. Hati-hati, ada banyak serigala, harimau, dan macan tutul di pegunungan, terutama di hutan tua seperti ini, ada beberapa binatang buas yang tidak normal. Dia mengatakannya dengan ringan, tetapi Regan benar-benar ketakutan. Dia buru-buru membiarkan beberapa pengawal menjaganya, senjata di tangannya, membuka pengaman senjata, siap untuk melakukan serangan balik kapan saja. Beberapa orang itu tidak tinggal lagi, dan terus berjalan ke dalam. Dan sementara itu, beberapa kilometer di belakang mereka, ada jejak seseorang yang lewat, dan ada noda darah. Hidung Laraida bergerak-gerak. Hati-hati, semuanya. Brother Zen dan yang lainnya sangat berhati-hati, memegang belati secara horizontal di tangan mereka, siap bertarung kapan saja. Di rumput, ada suara gemerisik, kedengarannya agak jauh, tetapi Laraida dan yang lainnya, semua master berpengalaman, pori-pori mereka terbuka. Mata Laraida dingin, dia menghilangkan sikap tenang sebelumnya, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Tiba-tiba, lengannya terangkat, dan dia menembakkan 2 pisau lempar dari jarinya, sangat cepat.